Selamat pagi saudara semua. Mari kita buka saat teduh dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Pengasih. Terima kasih atas hari yang baru ini. Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kembali berkumpul di sini bersama-sama untuk duduk diam dekat di bawah kaki-Mu. Kami mau mengucap syukur Bapa, kami mau mendengarkan-Mu. Ya Allah yang maha bijaksana, Allah yang lemah lembut, Allah yang maha tahu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar setiap dari kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, merasakan cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami setiap anak-Mu. Murnikan kami Bapa, kuduskanlah kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Sahabat yang terkasih, kita mau terus bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan sendiri yang mengumpulkan setiap kita, membuat setiap hati kita terus merindukan Dia. Kita mau terus menerima berkat kemurahan-Nya, dan kita mau terus bersyukur bahwa Ia Allah yang senantiasa memanggil kita. Ia yang senantiasa memenuhi hati kita dengan berkat-berkat baru, dengan urapan-urapan baru yang kita butuhkan. Kita merasakan kekuatan karena Ia Allah yang menambahkan kekuatan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita buka hati, kita angkat pujian ini, kita buka mulut kita mau katakan kepada jiwa kita, pada roh kita, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena Ia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau benar-benar sangat baik bagiku. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tangan-Mu yang penuh kasih itu senantiasa membimbing kami, memegang erat tangan kami, menggendong kami di saat kami jatuh, mendorong kami di saat kami malas untuk berjalan. Engkau yang terus, Bapa, menambahkan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami memiliki Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, sehingga kami tidak perlu takut berjalan. Kami tidak perlu bimbang, dan kami tidak perlu susah, karena kami memiliki Engkau Tritunggal yang Maha Kudus, yang senantiasa memenuhi hati kami, yang senantiasa menarik kami untuk terus berjalan di dalam rel-Mu. Kau tidak pernah membiarkan kami jauh daripada-Mu. Terima kasih. Engkau yang memilih kami. Engkau yang membuat setiap kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu, menjadi pribadi yang berharga di mata-Mu. Terima kasih, Bapa. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita mau terus sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Biar setiap mulut kita mengaku bahwa Ia Allah yang El Shaddai. Ia Allah maha besar. Ia Allah yang maha kuasa. Ia yang membimbing kita. Ia yang menguasai seluruh hidup kita. Ia yang memenuhi setiap kita dengan kemurahan-kemurahan baru yang berasal daripada-Nya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari terus kita katakan, aku tidak akan takut karena Allah yang senantiasa menjagaku. Dan aku tidak akan bimbang karena Yesus yang memeliharaku. Dan aku tidak akan cemas karena aku memiliki Roh Kudus yang senantiasa menghibur aku di saat aku merasa susah. Dan aku tidak perlu cemas karena ada berkat-berkat-Nya yang senantiasa Ia sediakan bagiku. Dan semua berkat itu cukup. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Engkau mulia, Engkau
Engkau Allahku, Engkau Allah El Shaddai, Engkau yang mulia, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau baik bagi kami. Oh Shanaya, Kiana Mashe, Haleluya, oh Haleluya, Engkau Allahku, kami menyembah, meninggikanmu, memuliakanmu, Engkau Allahku, Engkau ajaib, terima kasih, haleluya, Kirana sandara gatis madasya maragatis madasya maragatis madasya maragatis haleluya, madasya maragatis man anisara gatis madasya maragatis madasya haleluya. maragatis madasya Terima anisya maragatis kasih, madasya maragatis madasya maragatis madasya maragatis man terima kasih. anisya maragatis madasya Kiara Namasyara. anisya Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pakai anak-Mu Jacqueline, jamahlah dia, hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkannya adalah sungguh berasal daripada-Mu. Biarlah kami memiliki telinga seorang murid. Kami mau mendengar-Mu Tuhan. Amin. Dan Injil Tuhan daripada bacaan Markus bab 6 ayat 53 hingga ke ayat 56. Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Mereka menyeberang tasik lalu tiba di Genesaret. Di situ mereka menambat perahu itu. Ketika mereka meninggalkan perahu, orang ramai mengenal Yesus dengan serta-merta. Lalu mereka berlari ke seluruh kawasan itu. Di mana-mana mereka tahu Yesus ada. Mereka membawa semua orang sakit yang terbaring di atas tikar kepadanya. Kemana saja Yesus pergi, baik ke kampung, ke kota ataupun ke pekan, penduduk di situ membawa semua orang sakit ke padang tempat orang berkumpul. Lalu mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan semua orang sakit menyentuh hujung jubahnya. Maka semua orang yang menyentuhnya sembuh. Injil Tuhan, pujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih dengan Injil-Mu pada pagi ini. Bukalah pikiran dan hati kami, ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan firman terus ke dalam hati kami, agar kami membuka hati kami untuk memahami setiap perkataan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Pada renungan pagi ini, saya dapati betapa Allah
telah melakukan mukjizat kepada orang-orang yang sedang sakit. Mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus adalah terdiri pada 4 bahagian, yaitu penyembuhan orang-orang sakit, pengusiran setan, mengendalikan alam, kuasa atas kematian. Ini adalah contoh-contoh mukjizat bagi penyembuhan orang-orang sakit dari bacaan pada pagi ini. Dia bisa menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dia bisa juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia juga bisa menyembuhkan anak perempuan Kanaa, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan, menyembuhkan orang-orang buta, menyembuhkan orang bisu dan tuli. Contoh-contoh mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus ini bisa kita dapati di bacaan Matius dan juga Markus. Mengapa Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Adakah dia seorang dokter pada zaman itu? Mengapa hanya dengan menyentuh jubahnya orang-orang sakit bisa sembuh? Siapakah dia? Siapakah Yesus Kristus? Sedangkan pada zaman itu belum ada lagi kemahiran seperti dokter pada zaman sekarang ini. Malah Yesus menyembuhkan orang hanya dengan melakukan mukjizat. Dengan sentuhannya, dengan doanya, malah dengan pakaiannya sendiri, yaitu jubahnya. Ini karena adalah Yesus Putra Tunggal Allah Bapa. Dia adalah Raja dari segala raja. Dia bisa menyembuhkan orang dengan setiap perkataannya. Dia bukan manusia biasa. Dia juga tidak memberikan obat-obatan ataupun suntikan kepada orang ramai untuk disembuhkan. Dia sungguh ajaib. Mengapa tidak dia menggunakan cara seperti dukun-dukun, cara seperti penyembahan berhala untuk menyembuhkan orang lain? Kerana semua itu tidak bisa mengalahkan kuasa Allah Bapa. Mari kita lihat mengapa perkara seperti ini terjadi apabila Yesus mendoakan orang-orang yang sakit, yang menderita, yang perlukan pertolongan. Kita bisa melihat bahwa dia sungguh berkuasa. Bahwa dia adalah anak tunggal pencipta kita. Pencipta kita yang bisa menghembuskan nafas Allah ke dalam diri kita. Yang memberikan kita hidup selama ini. Mengapa dia bisa menyembuhkan orang? Menyembuhkan segala jenis penyakit. Dari 4 contoh mukjizat-mukjizat yang telah dia lakukan sepanjang Allah menyembuhkan orang. Dia bisa mengusir
setan. Malah setan juga takut akan dia. Dia bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Mengapa? Karena dia adalah cahaya terang. Dia adalah cahaya hidup. Dia adalah juru selamat. Dia adalah pelindung kita. Sehingga kan kuasa gelap juga takut akan dia. Dia juga bisa mengendalikan seluruh alam. Seluruh ciptaan ini, dia berkuasa ke atasnya. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa meredakan ribu taufan. Malah dia bisa menghapuskan segala sesuatu di dunia ini jika dia mau. Dia juga bisa marah kepada tumbuh-tumbuhan yang tidak mau berbuah. Dia suka akan sesuatu yang hidup karena dia Allah yang hidup. Allah kepada orang hidup. Allah kepada sesuatu. Segala-galanya adalah hidup. Bukan Allah orang mati. Sedangkan juga dia berkuasa atas kematian. Maut juga takut akan dia. Lihatlah teman-teman. Setan bisa dia takluk. Alam bisa dia takluk. Malah kematian juga bisa dia takluki. Mengapa kita tidak percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan hanya penyakit. Penyakit yang berada di dalam tubuh kita. Apa yang perlu kita lakukan agar penyakit di dalam tubuh kita ini bisa disembuhkan dengan kuasa Roh Allah. Kita harus saling mengampuni. Melepaskan segala sesuatu yang berada di dalam diri kita. Dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia, segala yang melekat ke tubuh kita ini. Segala yang membebankan hati, pikiran, dan tubuh kita ini. Termasuk penyakit. Penyakit organ, penyakit rohani, penyakit jiwa yang kita alami. Kelukaan yang terdalam yaitu kerana mengasihi dunia. Kita harus percaya bahwa Allah sungguh berkuasa. Kita harus percaya pada kemampuan Dia untuk menyelamatkan kita. Walau dalam apa sekalipun keadaan. Harus tanamkan di dalam hati. Sang Penciptaku adalah yang berkuasa. Dialah pendamai, penyelamat, pendorong, pendukung yang bisa melakukan segala sesuatu. Kita juga harus yakin akan kuasa Allah bisa menyembuhkan kita yang sakit. Kita juga harus setia kepada Dia. Agar Dia melihat betapa kita setia dan taat kepadanya. Masakan Allah tidak mendengarkan doa-doa umatnya yang setia dan taat kepadanya. Dia sungguh mengasihi kita jika kita setia dan taat kepadanya. Kita juga harus berserah. Berserah hanya kepada Allah. Apabila kita sudah mencuba
berbagai cara untuk sembuh, namun tidak menjumpai ubat-ubatan yang bisa menyembuhkan kita. Ya, kita harus berserah. Serahkan segalanya kepada Allah. Karena kita manusia bisa memohon, meminta apa saja daripada Allah. Tetapi hanya kehendak Allah saja yang berlaku, yang terjadi. Jika kita bermohon untuk sembuh, serahkan saja ke dalam tangannya. Jika dia mengizinkan dengan satu perkataan saja, pasti kita akan sembuh. Kita harus menanamkan niat di dalam hati untuk percaya bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita harus tunduk kepadanya. Kita harus tobat. Bahwa bukan setiap yang kita minta itu percuma. Kita harus tunjukkan kepada Allah betapa kita mengasihi Dia. Betapa kita memerlukan pertolongannya. Betapa kita sangat dalam kesusahan, kecemasan pada saat kita meminta tolong kepadanya. Jangan pernah menduakan Allah jika engkau benar-benar ingin Allah menolongmu. Allah tidak mau kita menduakan Dia. Apabila kita sakit, meminta pertolongannya, tetapi kita menyembah berhala, kita tidak harus melakukan itu. Mengapa harus engkau meminta tolong kepadaku jika engkau menduakan aku? Sedangkan kita manusia lagi tidak mahu suami kita menduakan kita. Tidak mahu istri kita menduakan kita. Begitu jugalah Allah. Mengapa engkau harus menduakan aku? Di mana kesetiaanmu? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau tidak sabar menunggu jawaban daripadaku? Aku telah menunggu engkau sekian lama datang kepadaku. Tetapi bila engkau meminta pertolongan daripadaku, mengapa engkau tidak bisa menunggu? Mengapa engkau tidak bisa bersabar, anakku? Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau mudah kecewa? Aku penciptamu, aku Allahmu. Mengapa harus engkau pergi sebelum bantuan yang kuhulurkan tiba pada waktunya? Anak-anak harus setia kepada orang tuanya. Harus taat kepada orang tuanya. Harus percaya bahwa orang tua melindungi mereka. Begitulah juga Allah. Percayalah bahwa Allah bisa melindungi walau dengan apa sekalipun. Jangan pernah menduakan Allah. Jika kita mau sembuh, buanglah semua berhala. Buanglah semua yang bukan datang dari kerajaan Allah. Maka engkau akan melihat betapa Allah datang kepadamu. Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Mengapa kita kurang percaya? Jangan pernah menduakan Dia jika engkau mau sembuh. Jangan pernah
tinggalkan dia. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa kita tidak sabar? Sedangkan Allah menunggu kita sudah terlalu lama. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, jika aku mau sembuh, adakah aku menyimpan berhala senyap-senyap? Memang orang tidak bisa melihat kita menyembunyikan berhala di dalam hati kita. Tapi Allah Maha melihat. Dia tahu. Tidak usah engkau berkata, Allah maafkan aku. Aku menduakan engkau. Aku menyembah berhala juga. Kerana aku kurang sabar. Tidak perlu mengatakan begitu kepada Allah. Mengapa? Dia sudah tahu. Dia kecewa apabila engkau meminta kesembuhan secara senyap. Kita menyimpan berhala. Betapa kita tidak setia. Mari teman-teman, buanglah segala berhala di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita yang senyap-senyap menyembah berhala dan menduakan Allah. Buanglah semua itu. Percayalah hanya pada Allah. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini, telah mengingatkan kami bahwa begitu besar kasih-Mu selalu menyertai kami, dan banyak mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, serta banyak kesembuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, hanya Engkau yang selalu bisa kami andalkan, dan memberikan yang terbaik buat kami semua. Bapa, mohon turunkan roh hikmat, kesalehan, kerendahan hati dan takut akan Engkau, supaya sepanjang hari ini kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dapat menyebarkan kasih-Mu, dan setia kepadamu. Bapa, kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Cik Vila yang selalu setia membimbing kami untuk selalu mendekat kepadamu dan membuat kami semakin bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu dan tutup dengan kuasa darah-Mu atas Pak Paulus dan keluarganya. Jangan biarkan kuasa yang bukan berasal dari-Mu mendekat. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menguasai mereka. Karena hanya Engkau yang berhak atas mereka. Karena Engkau yang memilih mereka. Tolong Kau tutup bungkus setiap langkah mereka dengan kuasa darah-Mu dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami. Urapilah setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya semua yang kami ucapkan dan kami perbuat hanya berasal dari-Mu saja. Bapa, kami juga memohon untuk acara Komsel PH Kids nanti malam. Hadirlah di tengah-tengah kami, bawalah kami selalu mendekat kepadamu. Urapilah semua peralatan yang akan kami gunakan. Dan urapilah semua kakak-kakak rohani yang akan membimbing adik-adik pada Komsel PH Kids, supaya semua kakak-kakak rohani selalu memberikan teladan yang baik seperti teladan putra-Mu, supaya membawa anak-anak lebih dekat kepadamu
dan rajin membaca firman-Mu serta menjadi pelaku firman-Mu. Beracaralah nanti malam ya Bapa dari awal hingga akhir, sehingga ada sukacita kerajaan surgawi dalam acara Komsel Kids nanti malam. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto bersama. Oke, yuk. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.